Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Al-Ikhlas Perum Korpri Gayam Sukoharjo yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini kita kembali dipertemukan Allah di rumah Allah dan di waktu-waktu yang tidak semua orang bisa memanfaatkan waktu seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia diliputi oleh kerugian dalam seluruh sisi kehidupannya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan nasihat menasihati dalam kebenaran serta nasihat menasihati dalam kesabaran. Kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan kemudahan, memberikan nikmat yang besar ini, yang kita berharap kepada Allah semoga malam yang kita lalui untuk thalabul ilmi, untuk berbuat ketaatan, dicatat sebagai amal yang soleh, diterima di sisi Allah, yang akan kita petik nanti hasilnya pada yaumul qiyamah, yang akan beratkan amal timbangan kebaikan kita nanti dan menuntun kita, membawa kita menuju surga dan keridhaannya. Salawat dan juga salam kita sampaikan teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya yang setia, yang berusaha untuk mengikuti, mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga semua yang hadir Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam kelompoknya Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu pula terlimpah untuk keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Selanjutnya kitab Riyadhus Shalihin kembali kita buka bab mujahadah terakhir sampai hadis yang pertama. Siapa yang memusuhi wali Allah, Allah mengumumkan perang padanya. Berikutnya hadis yang kedua, diriwayatkan dari Abu Sirwa'ah Uqbah Ibnul Harith, bukan ya, bukan. 300. Ya.
dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya, hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya," bila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku shibran, sejengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an, dan bila hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan satu dhira', sehasta, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku mendekat darinya sedepa. Sehasta itu segini, kalau sedepa segini. Wa idza atani yamshi, dan bila dia datang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwalatan, aku mendatanginya dengan berjalan agak cepat, ya, setengah berlari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Bapak, Ibu dan jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini, tariqah atau metode yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang hadis seperti ini dan juga yang semisalnya yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu diterima apa adanya, tidak dibagaimanakan, tidak pula dimisalkan dengan makhluknya, tidak pula ditakwil. Maknanya jelas, wadih, zahir, bahwa Allah Subhanahu wa taala bifadlihi wa ihsanihi asra'u bil khairi wal ihsan. Karena karunia dan kebaikan Allah, Allah lebih cepat dalam memberikan kebaikan dan juga kebajikan. Kepada siapa? Kepada hamba-hambanya. Al jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan Allah tergantung jenis amalan. Kalau kita bersegera melakukan amal soleh, melakukan ketaatan, Allah pun juga segera menyambut dengan ampunan, dengan pahala, dengan kebaikan. Maka ketika menafsirkan ayat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, as-sirat yang ada di akhirat di atas punggung neraka jahanam itu nanti nyata, bisa dilihat. Adapun as-sirat di dunia yang kita memohon kepada Allah untuk selalu menetapi as-sirat tersebut, yang tiada lain adalah Islam, itu adalah abstrak, tidak kelihatan.
Bila mana kita selama hidup di alam dunia ini bersegera melakukan ketaatan, misal satu ketaatan salat, apakah sama pahala dan kebaikan serta bersegeranya Allah di dalam memberikan ampunan dan kebaikan kepada hambanya si A sebelum waktu azan dia sudah di masjid, dia sebelum datang imam sudah di masjid, seperti misalnya Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib seorang tabi'i, selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Insyaallah ya. 40 tahun selama itu beliau di Madinah. Berarti beliau di masjid selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Alias apa? Selalu tidak pernah ketinggalan. Apakah orang yang beramal seperti ini keadaannya dengan orang yang datangnya masbuk itu kira-kira sama balasan dari Allah? Ya, tidak sama. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan amal kebaikan. Sedekah misal, ketika seseorang mengetahui atau mungkin dia nggak tahu, tapi dia mengamalkan ayat wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, dan pada hartanya terdapat hak yang maklum yang telah diketahui untuk siapa? Lis-sa'il wal mahrum, untuk orang yang meminta ataupun yang tidak meminta. Contoh dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada beberapa orang yang mana orang-orang itu sebenarnya orang-orang yang bangsawan gitu loh, orang-orang yang punya kedudukan ya, termasuk suku yang mulia gitu loh, tapi keadaannya sangat memprihatinkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpidato memotivasi para sahabat untuk berinfak, untuk memberi mereka-mereka ini. Lalu datang seseorang dengan membawa kurma ya sepenuh tangannya. Kemudian setelah itu diikuti sahabat-sahabat yang lain, sampai ceria wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking senangnya. Para sahabat berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Lalu Nabi sampaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurim syai'an. Barang siapa yang memberikan contoh teladan yang baik di dalam Islam, ini jangan disalahpahami membuat bid'ah yang baik loh ya. Karena sedekah itu sunnah apa bid'ah? Kan sunnah. Ini kadang dipakai dalil oleh mereka-mereka yang menganggap adanya bid'ah hasanah. Man sanna sunnatan hasanah. Nabi jelas katakan siapa yang memberikan contoh sunnah yang baik, bukan bid'ah. Karena sedekah dianjurkan oleh Nabi. Maka baginya pahala dia dan orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihi min auzarihim syai'an.
Dan siapa memberikan contoh yang tidak baik? Dulu Qabil membunuh Habil. Ini kan contoh nggak baik tak ini? Maka baginya dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dari dosa mereka sedikit pun, sampai yaumul qiyamah. Makanya Qabil mendapatkan dosa pembunuhan karena orang-orang setelah dia sampai yaumul qiyamah, karena dia yang memberikan contoh yang tidak baik. Amr bin Luhay al-Khuzai, dia mendapatkan dosa dari dosa orang-orang yang mengikutinya. Siapa? Dia yang pertama kali menghidupkan kesyirikan di Jazirah Arab ketika itu. Jadi tinggal pilih, melakukan amal yang baik akan diikuti orang lain, kemudian kita akan dapatkan pahala jariah, atau keburukan yang akan mendapatkan dosa jariah juga. Kita harus mikir, yang kita lakukan ini sunnah hasanah atau sayyi'ah, amal yang baik atau amal yang buruk. Kalau baik ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diikuti oleh banyak orang. Tapi kalau keburukan, ya dan billah, khawatir dosa kita, dosa-dosa mereka itu kita akan menanggungnya. Makanya jadi dai itu tidak mudah. Ya, jadi dai itu tidak mudah. Karena apa? Tanggung jawabnya besar. Ya, kalau tidak punya ilmunya, nggak ngerti dasarnya, ya kita harus hati-hati. Kita kembali kepada tadi, ya, sirat di dunia itu tidak nampak, tapi di akhirat nanti nampak. Ketika kita di alam dunia, kita tadi sudah sampaikan dua contoh aja ya, sholat sama sedekah. Siapa yang bersegera melakukan amal kebaikan, amal ketaatan, maka dia akan cepat nanti meniti sirat. Ya, ada yang secepat kilat, ada yang secepat orang berlari kencang, secepat kuda berlari. Ada yang macam-macam amalnya yang menyeret dia. Ketika kita segera melakukan amal kebaikan, ya segera pula nanti kita akan menuju wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah perintahkan segera, karena kita nggak tahu ketika seorang menunda-nunda amalan, barangkali takdir telah menjemput dirinya nanti, yaitu kematian. Makanya anjuran dalam Al-Quran, fa'idha faraghta fansab, kalau kamu selesai dari suatu amalan, sambung dengan amalan berikutnya, ikutkanlah dengan amalan berikutnya. Selesai sholat, zikir, ya, selesai zikir bisa baca Quran, atau bisa ya zikir dengan lisan yang mudah yang bisa kita lakukan. Atau kalau enggak begitu, ya amar ma'ruf nahi munkar. Atau kalau tidak begitu, ya menulis. Atau kalau tidak begitu, ya membantu, entah membantu orang tua, entah membantu saudara, entah membantu keluarga, entah membantu. Intinya waktu-waktu yang berlalu itu imam manfaat untuk diri kita sendiri dalam urusan agama maupun dunia kita, imam manfaat untuk orang lain dalam urusan dunia mereka ataupun agama mereka. Dan itu sangat panjang pembahasannya. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanallah wa iyyakum. Maka fala ya'lamu kaifiyatuhu illa huwa, jadi enggak ada yang mengetahui tentang ini tadi, kalau hamba mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepadanya sehasta. Bila hamba mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepadanya sedepa. Bila hamba berjalan menuju Allah, Allah berlari-lari kecil. Ya, wallahu taala alam. Ya, yang jelas faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, man ata syai'an minat ta'at,
siapa yang melakukan sesuatu dari suatu amal ketaatan meskipun sedikit, diterima oleh Allah, disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita merasa malu untuk berbuat kebaikan. Walau meskipun anta saddaqa bisyiqqi tamrah, meskipun engkau bersedekah hanya dengan separuh butir kurma. Masya Allah. Dulu Aisyah radhiyallahu ta'ala tidak malu ketika ada orang minta kepada beliau yang ada cuma sebutir kurma. Kalau jenengan malu nggak mau ngasih orang sebutir kurma? Malu ya. Apalagi omah kita apik, mobil kita mewah, ya. Anak wong moro kudu ke ibu sak kurma siji, ya. Tapi kalau memang punyanya seperti itu ya jangan malu, karena Allah itu, ya. Ketika seorang hamba bersedekah dengan hasil yang halal, yang baik, dan memang Allah hanya menerima yang baik. Ya. Siapa man tasaddaqa bi'idi tamratin min kasbin thayyib? Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil yang baik, wala yaqbalullahu illa thayyiban, dan Allah hanya menerima yang baik. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala terima sedekahnya itu meskipun sebutir kurma. Allah kebangbiakan hingga segunung. Sebagaimana seorang di antara kamu mengembangbiakan anak kuda hingga memenuhi lembah. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mensyukuri amalan hamba. Maka janganlah kita merasa kecil atau merasa tidak berharga ketika melakukan amal ketaatan, meskipun hanya senyum. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sudah sedekah. Kemudian juga menyingkirkan gangguan di jalan. Wa tumitul adza 'anit tariq sedekah. Menyingkirkan gangguan di jalan itu juga sedekah. Bahkan dengan cabang iman paling kecil saja itu bisa memasukkan orang ke surga dengan sebab itu. Sebagaimana dalam hadis ada seorang lelaki yang leluasa di dalam surga karena menyingkirkan dahan pohon yang mengganggu di jalan. Dia berpikiran, ya ini dahan kayu ini mengganggu kaum muslimin yang lewat, dia singkirkan. Dengan sebab itu Allah masukkan dirinya ke surga. Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian dari amal mana yang akan Allah terima dan yang menjadi penyebab kita masuk surga kita nggak tahu. Bisa jadi orang itu amalnya yang gede-gede malah nggak diterima karena ada cacat di sana, entah riya, entah sum'ah, atau entah nggak ikhlas, atau ingin cari popularitas atau ketenaran, atau ingin penilaiannya manusia. Intinya ada cacat dalam amalnya tersebut, baik itu jihad fisabilillah, baik itu dakwah, baik itu sedekah, atau baik itu membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, mengajarkan ilmu, belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita melakukan suatu amalan kecil yang mungkin kita nggak ngira bahwa amal kecil itu nanti akan diterima dengan baik oleh Allah dan akan dilipat gandakan pahalanya karena banyak faktor. Amal itu menjadi besar. Rubba amalin saghir tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabir tusaghiruhun niyyah, kama qala ba'dul ulama. Sebagian ulama mereka mengatakan bisa jadi amal itu kecil akan menjadi besar tergantung niat. Sebaliknya amal itu gede akan menjadi kecil bahkan tidak berarti sama sekali tergantung niat. Jangan remehkan. Orang bisanya amal kebaikan cuman apa? Kok cuman ya? Nggak ada istilah cuman itu. Kalau amal kebaikan ya, kalau kita tuh berniaga sama Allah, berbisnis sama Allah itu nggak ada kata ruginya gitu loh. Ya ayyuhalladzina amanu.
Hai orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah aku beritahukan kepada kalian, aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kau beriman kepada Allah, Rasulnya, kau berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan hartamu, jiwamu. Itu lebih baik. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu jikalau kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosamu. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan mengampunimu dan masukkan kamu ke surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adan, dan rumah tempat tinggal yang baik di surga Aden. Dzalikal fawzul azim. Itu sungguh balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang sangat besar. Ya. Wa ukhra tuhibbunaha, ada yang lain yang kau juga akan sukai itu. Nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Jadi enggak ada ruginya kita beriman. Ya. Jadi kalau semua penduduk negeri mereka iman dan takwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya para penduduk negeri iman dan takwa, pasti Allah akan bukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Ya. Jadi barokah Allah di bumi ini kalau manusia-manusianya, penghuni buminya iman dan takwa. Jadi silahkan, ini bab mujahadah, bab bersungguh-sungguh untuk melakukan amal kebaikan dan jangan malu. Ya, haris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Semangatlah kamu, giatlah kamu melakukan apa yang manfaat untukmu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan malas. Jangan ngelukru, jangan patah arang, patah semangat. Ya. Pintu-pintu untuk meraih surga itu banyak sekali. Anda punya orang tua, itu pintu surga Anda. Ya. Karena masing-masing orang itu ya idealnya sih semua macam amal kebaikan dia itu punya. Ya. Dia rajin sedekah, dia juga rajin sholat. Ya, dia juga amar ma'ruf nahi munkar, dia juga berdakwah. Setiap kali Anda melihat dakwah, dia ada di sana. Amar nahi munkar, dia ada di sana. Salat, dia ada di sana. Sedekah, dia ada di sana. Ya. Kemudian bakti sama orang tua, dia ada di sana. Baca Quran, dia ada di sana. Ahli zikir, dia ada di sana. Ya. Ahli jihad, dia ada di sana. Jadi kalau orang bisa banyak mengumpulkan amal-amal khair, bukankah Allah akan sangat mensyukuri nikmat-nikmat, mensyukuri amal perbuatan hamba-hambanya. Terus berikutnya hadis yang ketiga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi makathir minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat di mana manusia terpedaya, tidak mampu, terkalahkan, tidak bisa menggunakan dua nikmat tersebut. Seringkali kalah manusia itu, maghlub, ya, maghlub itu dikalahkan dia, tidak bisa manfaatkan dua nikmat itu. Apa? Ya, banyak orang yang terkalahkan, terpedaya dengannya. Satu, sehat. Yang kedua, waktu luang. Sehat dan waktu luang. Anna hadainil jinsaini minan ni'ami maghbunun fihi makatsirun minan nas. Memang kita akui Bapak Ibu sekalian, dua nikmat sehat dan waktu luang itu kita susah sekali manajemen dua waktu ini, dua nikmat ini. Betul. Ya.
Ya, susah betul kita. Sejak dulu setelah kita mengetahui pentingnya waktu dan pentingnya manfaat waktu, sampai sekarang jenengan berhasil enggak bergelut atau istilahnya memanage dua nikmat ini? Yang sehat koyo-koyo waktunya luang. Ya, seringkali orang itu beralasan apa? Diajak ngaji, diajak berbuat kebaikan. Alasannya apa? Sibuk. Jenengan jujur mawon. Jenengan ini jenis sibuk ngopo? Gitu loh. Sibuk, iya sibuknya orang itu macam-macam. A, sibuk berbuat ketaatan, wah niku saya. B, sibuk melakukan yang mubah. Atau C, sibuk melakukan yang haram. Nah, sibuk ini macam-macam. Ya. Seandainya kita sibuk melakukan kebaikan, ketika kita diajak melakukan kebaikan yang lain, ya kita timbang kebaikan yang sekarang kita lakukan dengan kebaikan yang diajak oleh teman kita atau saudara kita atau saudara kita, mana yang lebih besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ya, seandainya beliau berjalan untuk memenuhi hajat kebutuhan saudara muslim, lebih beliau sukai daripada iktikaf di masjid 1 bulan. Maknanya gimana nih? Kalau orang itu iktikaf, ini bukan untuk memerdilkan pahala iktikaf, bukan ya, hanya untuk kita memanage antara amal A dengan B itu mana yang paling besar pahalanya. Ya, Syekh Ibrahim, Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala punya buku bagus sekali, Tajridul Ittiba, memurnikan ittiba. Di situ ada pembahasan yang detail sekali tentang amalan-amalan mana yang paling afdal. Ada banyak faktor yang menjadikan amal itu lebih afdal. Mungkin secara zatnya amal itu afdal, tapi waktunya kurang afdal. Contoh, ya, membaca Al-Quran dengan menjawab azan. Ya, membaca Al-Quran itu afdal enggak? Afdal. Tapi ketika dikumandangkan azan, mana yang lebih afdal? Baca Quran atau jawab azan? Jawab azan. Ya, jawab azan lebih afdal. Disebabkan waktu. Disebabkan waktu. Kemudian juga ada contoh yang lain, ya, menghutangi itu sama menghutangi itu wajib enggak? Ya, atau apa istilahnya? Ya, menghutang itu wajib enggak? Memberikan piutang kepada orang itu enggak wajib kan? Enggak wajib. Ya, kalau memberikan tangguh, dua aja lah. Memberikan tangguh pembayaran hutang itu wajib. Kalau mengimpaskan hutang itu sunnah. Mana yang lebih afdal? Hah? Ayo. Memberikan tangguh, misalnya orang punya hutang, jatuh tempo tanggal 1. Setelah jatuh tempo tanggal 1, ini saya belum bisa bayar ini, saya minta diundur 10 hari ya. Nah, dia ya diundurnya atau ditangguhkannya pembayaran hutang dia itu setiap hari dihitung sedekah. Ya, dia sedekah kepada orang yang berhutang kepadanya tadi. Tapi kalau mengipaskan hutang, mana yang lebih afdal? Mengimpaskan hutang atau memberikan tangguh? Kalau memberikan tangguh hukumnya wajib. Kalau mengimpaskan hutang hukumnya sunnah. Mana yang lebih afdal? Hah? Iya. Ini kan makanya tadi saya sampaikan judulnya kan, kadang yang afdal itu di suatu waktu ya itu kurang, atau pahalanya ya ada yang melebihi
daripada yang kurang afdal. Daripada yang kurang afdal. Makanya mengimpaskan hutang itu lebih afdal daripada memberikan tangguh. Walaupun sama-sama baik. Walaupun sama-sama baik. Terus itu pembahasannya sangat luas ya di kitab Tajridul Ittiba. Terus berikutnya, wadzalika annal insan idza kana sahihan, manusia itu ketika dia sehat, kana qadiran, dia itu mampu, ala ma amarahu Allah bi ayyafa'alahu, mampu melakukan apa yang diperintahkan Allah untuk dikerjakan. Dia juga mampu meninggalkan apa yang Allah larang untuk ditinggalkan karena badannya sehat. Ya, dadanya juga lapang. Hatinya juga tenang. Wa kadzalikal faragh. Begitupun waktu yang luang. Ya. Cukup memberikan waktu dan kesempatan kepadanya untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bedanya kita dengan para ulama, Bapak Ibu sekalian, manajemen waktu kita ini masih lemah. Ya, manajemen waktu kita itu masih lemah. Semakin kita itu pandai memanfaatkan waktu, ya, dua nikmat tadi ya, sehat dan waktu luang ini semakin barokah umur kita. Contoh Imam Nawawi. Imam Nawawi tatkala umur 10 tahun, beliau diajak main sama anak-anak sebaya beliau. Itu sampai dipaksa-paksa loh. Sampai nangis. Dipaksa untuk main sama mereka. Karena beliau nggak suka. Beliau lebih senang untuk belajar. Ya. Terus beliau juga sampai manajemen waktunya itu makan sehari sekali. Dan di antara para ulama itu, kalau makan ada yang roti kering dimasukkan ke dalam air supaya agak lumet, baru dimakan, dilek, ngirit waktu. Kalau menurut kaidah atau teori kesehatan harus dikunyah berapa kali, Pak? 33 kali. Iya. Ya, ngunyahnya makan sepiring, ngunyah 33 kali, waktunya makan lebih lama dari waktunya kajian. Iya toh, kalau kita ikuti arahan itu. Ya. Ternyata kalau di pendidikan militer ya atau kepolisian itu katanya juga makan itu harus cepat ya. Saya lihat ya, ke polisi ya. Di pelatihan itu makan sepiring itu kayaknya cuman dimasukkan gitu aja. Lah ya, ternyata juga sehat toh. Ya, sehat. Ya. Ada yang pernah praktek seperti itu? Ya. Jadi sampai segitunya gitu loh. Pelitnya ini kalau kita bahasakan agak terangnya itu ya. Pelitnya dalam memanajemen waktu. Dalam sehari 12 dars yang diikuti oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Belajar 12 ya, 12 pelajaran. 12 materi. Makanya nggak heran usia beliau 45 tahun itu barokah. Kitab ini termasuk salah satu karya beliau. Dan ini jadi amal jariah beliau. Setiap kali kita kaji, kita sampaikan, kita amalkan, beliau dapat pahalanya. Ya, barokah. Ya memang ya susah, capek. Capek memang. Penak ngelaras ya Pak ya. Penak nyantai, penak nongkrong dan sebagainya. Memang penak, tapi yang ora kosong burine ngono lho. Iya. Saya contohkan ke santri-santri saya. Ya, ketika mereka merasa berat dengan kurikulum SKL yang kita berikan kepada mereka, hafal ya, minimal 6 juz, bisa baca kitab, itu SMP
lulus SMP SKL-nya begitu, baca kitab, ya bisa baca kitab Arab gundul gitu loh. Kemudian juga hafal kitab Ushul Tsalatsah dalam masalah akidah itu, juga fikihnya praktek beberapa materi fikih. Para santri kan merasa berat gini. Sekarang saya berikan contoh kepada kalian. Orang lari 1 kilometer dengan orang lari mampu lari 30 kilometer. Sama-sama selesainya, mana yang lebih puas? Yang selesai 30 kilometer kan? Iya. Merasa puas, merasa mantap, merasa bangga, merasa wah luar biasa toh. 30 km berhasil dia lampaui. Yang janjinya 30 km itu rapati adoh nggih. Ya bagi saya niku ya adoh, Pak. 30 kilo niku. Lari loh ya. Mboten sepeda motor. Ya. Ya, atau lebih panjang lagi 100 km lah sing ketok panjang. Lari 1 km dengan lari 100 km. Pasti nanti setelah selesai akan puas orang yang berhasil 100 km. Ya. Tapi prosesnya itu berat yang mana? Berat yang 100 km. Kalau yang 1 km kan nggak terlalu berat. Makanya santri-santri saya sama kalian mau SKL-nya diperingan, ya, lulus standarnya cukup bisa baca Quran, kemudian cukup mengenal huruf hijaiyah toh, bahasa Arabnya juga tidak perlu bisa baca kitab, yang penting bisa baca Quran. Terus ibadahnya cukup hanya hafal surat pendek 10 surat saja. Ya, bacaan sholatnya juga tidak perlu banyak versi, cukup satu saja. Diminta seperti itu, ditawari seperti itu, santri-santri nggak mau kan? Nggak mau. Ya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala yang memiliki kitab apa? Tafsir At-Tabari. Itu merupakan tafsir induk. Jadi kalau belajar tafsir At-Tabari itu tafsir induk. Lebih tebal daripada Ibnu Katsir. Ya. Setahu yang sebenarnya saya ketahui itu kitab yang paling tebal. Itu ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau dibagi umur beliau, ya, karya beliau dengan usia beliau semenjak lahir, bukan semenjak balik, bukan semenjak beliau bisa baca dan nulis, tapi semenjak lahir. Dibagi karya beliau dengan usianya, ketemu setiap hari nulis 60 lembar. Jenengan masuk akal enggak itu? Itu bukan levelnya kita. Ibnu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Itu dalam perjalanan beliau dari waktu ba'da asar sampai menjelang maghrib selesai hafalan. Ada pertanyaan, beliau minta nulis masalah akidah, beliau tulis itu, selesai. Barokah sekarang Aqidah Wasithiyah dikaji di mana-mana. Ya, ini hanya untuk memperbandingkan Bapak Ibu sekalian. Awake dhewe iki wis maksimal belum manfaatkan waktu dan kesehatan. Nah, atau mungkin lebih banyak waktu kita terbuang sia-sia. Ya. Jenengan mungkin kenal dengan Ustaz Dr. Firanda. Jenengan tahu enggak? Tahun 2001 kita masih nyantri. Ya, kemudian setelah itu belajar selama kurang lebih 12 tahun di Madinah. Prosesnya panjang enggak? Berat enggak? Ya berat. Jangan lihat sekarangnya, tapi lihat prosesnya gitu loh. Manfaatkan waktunya betul-betul manfaat. Kalau kita, makanya ilmu kita sedikit, umur kita kurang barokah. Ya. Dari nikmat, terutama dua nikmat ini tadi, sehat dan waktu luang ini banyak kita sia-siakan. Itu saya bicara di saya sendiri loh ya. Ya.
dan jangan mendengarkan itu. Itu sebenarnya nasihat untuk saya sendiri. Ya, jangan kebetulan mendengarkan ya. Ya, kita memang kurang menggunakan waktu dengan baik. Terus selanjutnya, fa idza kana al-insanu farighan sahihan. Ketika orang itu sehat, waktunya luang, keduitan sisan. Piye Pak, sing dipikir? Yang sehat, waktunya luang ra ndek duit ngono ya rada nglangut. Tapi duitnya ya akeh, apa meneh bar dol-dolan kaplingan apa sawah atau dapat rezeki ya, apa yang dipikirkan? Dolan. Dolan ya. Itu wis sudah latah ya seperti itu ya. Ya rehlah sana rehat. Janjane ya bar piknik ya jane kesel Pak. Kesel ya. Ding walesan. Aku izin sik orang ngaji, kesel. Gitu. Padahal ngaji karo rehlah niku ganjaran akeh ndi? Ya nggih. Terus lakinnana la na'rifu hadzal ghubna fid dunya. Tapi sayangnya kita itu enggak tahu ya bahwa kita itu terpedaya dalam dua hal ini. Kapan kita tahu? Kapan kita sadar? Idza hadarahu ajaluhu. Yen ajale wis teko. Ya. Dan juga idza kana yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, hingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, ia berkata, ya Rabb, kembalikan aku. Baliknya ini di hari kiamat dong. Ya Rabb, kembalikan aku. Ya tentunya ke alam dunia lah. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar supaya aku beramal saleh yang pernah kutinggalkan dulu. Wah, coba dhewe engko sing ngomong nih. Ya. Kita berangan-angan kembali ke alam dunia untuk apa? A'malu salihan, melakukan amal saleh fima taraktu, sing ndek minta tinggal ke. Berarti kalau dirunut dan diukur, dihitung, ketika hidup di alam dunia, misalnya Allah kasih kita umur 60 tahun, taruhlah kita balik 15 tahun misalnya, berarti berapa waktu kita melaksanakan ibadah itu? 45 tahun. 45 tahun jenengan rulis separuhnya ada enggak untuk melakukan amal ketaatan dan ibadah? Separuhnya ada. Separuhnya ki pinten berarti? 2,5 tahun. Ya. Atau bisa kurang, bisa lebih. Tapi kalaupun sekian tahun kita melaksanakan amal ibadah, apakah jenengan menjamin amal ibadah jenengan pasti diterima Allah? Kita kan harus optimis lah. Ngamal kan harusnya optimis, jangan gitulah. Lah Nabi Ibrahim saja sama Nabi Ismail itu aja takut ketika beramal, jangan-jangan nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Ya. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu membangun Ka'bah. Bangun Ka'bah kalau bangun Masjid Al-Ikhlas niku lebih mulia mana, Pak? Jelas? Sepakat nggih? Bangun Ka'bah sama bangun masjid di seluruh dunia ini dibandingkan bangun Ka'bah, pahalanya banyak bangun Ka'bah. Jelas, itu rumah Allah. Ya. Walaupun ini juga rumah Allah, tapi ada istimewa lebih di sana. Salat di sana itu 100.000 kali lipat pahalanya dibandingkan salat di sini dan di masjid-masjid yang lain. Dan seperti itu loh afdolnya masjid atau Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi apa doa keduanya? Tatkala mereka masih membangun,
Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal kami ini, amal dari kami ini terimalah ya Allah. Ya, belum selesai mereka membangun, mereka khawatir, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih layak bagi kita untuk takut dan juga ya merasa supaya kita harus selalu meningkatkan amal ibadah kita dan berharap supaya Allah menerima amal ibadah kita. Selanjutnya Bapak sekalian, Allah juga berfirman, min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sebelum datang kematian kepada seorang di antara kamu, lalu ia berkata, ya Rabb, kalaulah seandainya engkau mengakhirkan ajal sampai waktu tertentu, maksudnya minta ditangguhkan barang sesaat, ya Allah tangguhkan ajalku barang sesaat. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin, agar aku bisa bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan mengakhirkan jiwa bila telah sampai datang ajalnya. Terus Bapak Ibu sekalian, kita lihat realita manusia. Mereka anna hadhil awqat al-katsirah tadhhabu alaina, sudah banyak waktu kita yang sudah sia-sia, dan waktu enggak akan kembali Bapak Ibu sekalian. Waktu enggak akan bisa kembali. Waktu-waktu dulu kita masa muda, masa remaja, masa emasnya kita itu harusnya bisa menuntut ilmu. Kita sia-siakan itu. Kita enggak pakai itu. Sehingga apa? Enggak bisa kembali lagi waktu seperti itu, waktu keemasan itu. Baru sekarang kita nyadar sudah tua, ngapalnya ya lemot-lemot misalnya. Ya. Kemudian juga banyak faktor-faktor yang menghalangi atau kurang menjadikan kita bisa menguasai sebagaimana yang muda. Kita baru nyadar. Sebagaimana dalam pepatah, mengajar anak itu seperti mengukir di batu. Adapun mengajari orang tua seperti apa? Menulis di air atau pasir? Air ya. Kemudian summa innal insan qad la tafutu hadhihi ni'mah bal qad la tafutu hadani ni'mah. Ya, bil maut. Kadang sebelum kematian itu tiba, kesehatan dan waktu luang ini sudah Allah ambil. Sehingga apa? Orang itu sakit, entah stroke atau sakit-sakit jalan, semoga Allah menjaga kita semuanya. Ya, dia nggak bisa beramal. Ya toh, belum mati aja dia sudah, kan ada toh Bapak Ibu sekalian, orang sakit koma atau mohon maaf ya, apa itu? Salah sadar itu loh, apa jenenge? Dia bed rest terus itu loh. Ya ora di ora kelingan sapa-sapa, tapi dia masih hidup. Apa? Kalau koma kok dia masih bisa melihat, dia masih bisa makan, masih bisa ini bisa itu, tapi apa? Dia sudah nggak nyadar itu. Kadang blank, kadang ingat gitu loh. Iya dan billah. Pikun semisal itulah, ya dan billah. Makanya di antara doa Nabi memohon perlindungan agar dijauhkan dari apa? Ya, dari kepikunan. Nas'allahu afiyah. Ini belum lagi mati, tapi waktu dia sudah enggak manfaat, enggak bisa dia gunakan karena sakit. Berapa banyak orang stroke, orang dikasih stroke itu enggak pakai permisi, Pak. Ada orang tadinya seger, buger, ya, atau mungkin bahkan baru merayakan ulang tahun, tapi kemudian Allah beri sakit mendadak. Semoga Allah melindungi kita dari dicabutnya nikmat itu secara mendadak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita takutkan. Ini yang kita khawatirkan. Siapa yang menjamin kita ini akan sehat terus?
Siapa yang menjamin kita akan ada waktu terus untuk ngaji, untuk belajar, untuk ibadah? Bisa jadi Allah cabut sebelum kita wafat. Kan lebih ngeri itu. Ya, lebih ngeri. Terus faedah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, nikmat-nikmat Allah itu bertingkat-tingkat. Sebagiannya besar daripada sebagian yang lain. Di antara nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman. Makanya doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikan kami dua orang muslim. Ya, dua orang muslim. Juga jadikan anak keturunan kami sebagai orang muslim. Loh, apakah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bukan orang muslim? Doa ini mirip dengan doa kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Wih, wong Islam apa tidak di atas jalan yang lurus? Sebagian dikatakan orang Nasara, orang Islam itu domba-domba tersesat. Ya, kita bukan tidak di atas kebenaran, tapi maknanya kita memohon kepada Allah agar nikmat ini selalu Allah berikan sama kita sampai nanti kita bertemu Allah, sampai kita nanti masuk surga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya begitu. Bukan kok kita sekarang tersesat minta hidayah, bukan begitu. Demikian pula Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim doa, jadikan kami dua orang muslim, itu maksudnya supaya beliau tetap sebagai seorang muslim sampai nanti anak turunnya. Terus kemudian juga keduanya berdoa, wa ba'ats fihim rasulan minhum, utus di antara mereka seorang rasul. Dikabulkan oleh Allah Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail doa itu ketika di Mekah? Ya, ketika bangun Ka'bah. Terus yang lahir siapa dari keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad? Makanya diutus Nabi Muhammad itu diantaranya juga berkat doanya Nabi Ibrahim. Kabar berita dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan datang Rasul setelahnya, min ba'dihi ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Jadi harus kita jaga nikmat Islam ini. Makanya tiap pagi petang kita baca doa apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Terus faedah yang lain, nikmatul akal. Ya, nikmat akal. Bila seseorang diuji akalnya, dia sudah nggak bisa mengakal dengan baik. Bahkan terkadang dia buruk perlakuannya terhadap dirinya juga kepada keluarganya, kita bersyukur kepada Allah kita nggak dikasih seperti itu, kepikunan, hilang akal dan sebagainya. Terus berikutnya faedah yang bisa kita ambil, nikmatul aman fil autan, nikmat aman hidup di negeri. Sekarang kita hidup alhamdulillah di negeri kita aman, ya. Maka yang aman seperti jangan dirusak. Pengen perang atau pengen aman? Ya. Yang kondisinya kayak yang Palestina misalnya, mencekam seperti itu. Dan negeri-negeri yang sedang berperang, metu saka ngomahnya kudu nggawa senjata. Orang ngeri Pak seperti itu. Ya. Ya, makanya doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi ji'al hadza baladan aminan. Wahai Rabb, jadikan negeri ini negeri yang aman. Makanya Mekah Madinah aman enggak? Aman. Ya, karena aman itu kita leluasa melaksanakan ibadah, nggak ada yang ganggu, kita nggak khawatir ada rudal nyasar, ya, ada bom yang atau tembakan yang nyasar, kita nggak khawatir seperti itu. Ini nikmat yang besar, ya. Yang bisa merasakan nikmat aman seperti ini siapa? Yang mereka yang sekarang ini sedang dilanda perang. Maka kita bersyukur kepada Allah, jangan kita merusak nikmat aman ini dengan tindakan-tindakan anarkis atau tindakan-tindakan yang menyalahi aturan atau yang tidak sesuai dengan syariat kita. Kemudian demikian aja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dalam lebihnya mohon maaf. Nas'alullah li wa lakum afiyah wa tuqa wal afafa wal ghina wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbal wa qalban salim wa dan khalis wa qan karim wa subhanaka hamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.